Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, kali ini Bu Yuni akan menjelaskan atau menerangkan tentang matematika bab bilangan bulat kelas 6. Oke, silakan disimak ya. Oke, kita harus ngerti apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri itu artinya bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Di bilangan bulat sendiri itu nanti ada yang namanya garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan. Garis bilangan sendiri itu ini ada satu garis dan ini ada anak panah. Ini bisa tak terhingga, dilanjut sampai tak terhingga ya. Di sebelah, nah sebelumnya ini yang tengah ini adalah bilangan 0. Bilangan 0 disebut bilangan 0. Sedangkan angka yang di sebelahnya 0, sebelah kanan 0 ini kita tulis setelah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, angka di sebelah kanan 0 ini disebut bilangan bulat positif. Sedangkan angka yang di sebelah kiri 0 ini bilangan bulat negatif. Nah, berapakah angka di sebelah kiri 0 ini? Yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Ya, berarti bilangan bulat sendiri ini bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Semakin ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Negatif 4 ini lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 3 ini lebih kecil daripada negatif 2. Jadi semakin ke kanan, ini nanti nilainya semakin besar. Walaupun di sebelah kiri ini misalkan negatif 5, tapi dengan 0 disanding dengan angka 2, ini lebih besar angka 2. Itu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke operasi bilangan bulat, kita harus bisa membaca dan menulis lambang bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, nomor 1, contoh nomor 1 ini, strip 6 berarti dibaca, ditulis negatif 6. Terus yang nomor 2, tetap ya, 2. Yang nomor 3, jelasnya berarti negatif 10. Lanjut, 12 berarti bisa membilang 12. Nomor 5, negatif 3 berarti seret 3. Itu ya. Oke. Setelah kita memahami garis bilangan, kita juga bisa menyelesaikan soal seperti ini. Ini ada garis bilangan, dan ini ada kotak-kotak disuruh melengkapi garis bilangan. Di sini ada angka 0, kotak, 2, 3, kotak. Berarti di sini angka berapa? Angka 1. 2, 3, selanjutnya angka 4. Kita lanjutkan berikutnya. Di sebelah kiri negatif 1 berarti negatif 2. Seperti itu ya. Ketika kalian disuruh melengkapi garis bilangan, berarti urutkan sesuai tempatnya. Setelah itu kita juga bisa membandingkan antara garis bilangan 1 dengan bilangan yang lain. Di sini ada negatif 3 dan 2. Lebih besar manakah negatif 3 dengan 2? Ya, betul. Lebih besar bilangan 2. Kenapa? Walaupun di sini angkanya lebih besar,
3 daripada 2, tetapi di sini mengandung negatif. Negatif itu angka yang paling kecil ya. Jadi lebih besar angka 2. Yang kedua, ini ada angka 5 sama negatif 10. Lebih besar yang mana? Ya, betul. Lebih besar angka 5. Ingat ya, jangan terkecoh dengan angka di sini. Di sini 10, di sini 5. Jangan sampai kalian menjawab negatif 10. Karena apa? Di sini ada negatifnya. Dilihat dulu tandanya. Walaupun di sini besar, tapi kalau di sini negatif, dia lebih kecil daripada positif. Sedangkan yang nomor 3, ada negatif 4 dan ada negatif 3. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar negatif 3. Ingat, urutan dari garis bilangan, kalau kita tulis negatif 4 berarti berada di sebelah kiri negatif 3. Ingat, semakin ke kanan berarti nilai bilangannya semakin besar. Negatif 3 ya, lebih besar. Dari sini juga kita juga bisa mengurutkan bilangan. Urutkan dari yang terkecil. Bilangan berikut dari yang terkecil. Berarti kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nomor 1, ada negatif 2, 3, 1, negatif 1. Kalau kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka carilah dulu bilangan yang negatif. Di sini ada negatif 2 sama negatif 1. Lebih kecil yang mana? Negatif 2. Selanjutnya, negatif 1. Jika negatifnya sudah habis, maka kita cari yang positif, yang lebih kecil. 1 sama 3, berarti lebih kecil 1. Selanjutnya 3. Setelah itu yang nomor 2, ada negatif 1, 0, 4, dan 2. Kita cari negatifnya, ternyata negatifnya hanya negatif 1. Kita tulis. Selanjutnya kita cari positif. Di sini ada angka 0, berarti kita tulis angka 0, baru 2, selanjutnya 4. Yang selanjutnya urutkan dari yang terbesar. Kalau terbesar kita cari bilangan yang positif dulu. Nah, di sini ada negatif 3, 0, 3, negatif 2. Bilangan positifnya ada 0 sama 3. Mana yang lebih besar? Berarti 3 didahulukan, baru 0. Selanjutnya negatif. Ada negatif 5 sama negatif 2. Lebih besar yang mana? Negatif 2. Selanjutnya negatif 5. Yang nomor 4. Ada 3, 4, negatif 2, sama 5. Kita cari yang bilangan positif yang terbesar, yaitu 5 dulu, selanjutnya 4, 3, baru negatif 2. Oke, kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mengerjakan garis bilangan, operasi penjumlahan ya, kita harus hafal dulu, ada kuncinya untuk mengerjakan garis bilangan. Yang pertama, kuncinya kalau ditambah, jika soalnya ditambah berarti arahnya tetap, jika dikurangi berarti berbalik arah, jika angkanya positif nanti maju, jika angkanya negatif, nanti mundur. Ya, kita langsung ke contoh soal biar lebih paham. Contoh soal yang pertama, penjumlahan. 3 ditambah negatif 2 sama dengan, di sini saya menggunakan ini, kumbang ya, untuk mempraktekkan. Kita lihat angka yang pertama, 3. Angka 3 ini positif apa negatif? Positif ya. Positif berarti nanti maju, kumbangnya maju. Ya, sebelumnya pertama kali ini kumbangnya itu harus berada di angka 0 dan menghadap ke kanan gitu ya. Apapun itu, angkanya ditetapkan di angka 0 dulu, berada di angka 0 dulu dan menghadap ke kanan. Angka 3 tadi positif, berarti maju, kumbangnya berarti
maju berapa langkah? Kalau di angka 3 berarti maju 3 langkah. 1, 2, 3. Sekarang kumbangnya berada di angka 3. Selanjutnya, ini ditambah. Ditambah berarti arah tetap. Arah kumbangnya tetap menghadap ke kanan. Berarti tetap, tidak dibolak-balik. Selanjutnya kita lihat selanjutnya. Negatif 3. Negatif 2. Negatif berarti mundur. Berarti nanti kumbangnya mundur. Mundur berapa langkah? Mundur 2 langkah. Karena di sini negatif 2. Mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti sekarang kumbangnya berada di angka 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. Sebelumnya kumbangnya harus kembali lagi ke angka 0. Setelah bermain-main dia harus kembali lagi ke angka 0. Contoh yang kedua, di sini negatif 3 ditambah 5 sama dengan negatif. Lihat angka pertama dulu. Dia negatif. Negatif berarti mundur. Kumbangnya harus mundur. Mundur berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sekarang kumbangnya berada di negatif 3. Selanjutnya, lihat operasinya. Dia ditambah. Ditambah berarti arahnya tetap. Kumbangnya tetap menghadap ke kanan. Ditambah 5. 5 di sini positif. Positif berarti maju. Maju berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kumbangnya berada di angka 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke angka 3. Contoh yang ketiga. Kita kembalikan lagi kumbangnya ke angka 0. Yang nomor 3. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif. Lihat negatif berarti mundur. Kumbangnya mundur. Mundur berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Selanjutnya ditambah. Ditambah berarti arahnya tetap. Arah tetap menghadap ke kanan. Negatif 3. Negatif 3 ternyata negatif itu mundur. Berarti mundur lagi. Mundur berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dia selesai di angka negatif 5. Selanjutnya, nomor 4. Kita kembalikan lagi. Kumbangnya ke angka 0. Nomor 4. 2 dikurangi negatif 3 sama dengan, kita lihat angka pertama dulu, ini positif. Berarti maju. Maju berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Dikurangi. Dikurangi itu berbalik arah. Berarti kumbangnya sekarang berbalik arah menghadap ke kiri. Seret. Tapi tetap di angka 2 ya. Negatif. Negatif 3. 2 dikurangi negatif 3. Negatif 3 itu negatif mundur. Berarti mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dia berhenti di angka 5. Itu. Oke, kita kasih contoh lagi biar lebih paham. Kita kembalikan lagi kumbangnya menghadap ke kanan. Contoh yang kelima. Negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Negatif berarti mundur. Dia mundur. Mundur berapa langkah? 1 langkah. Red. Dikurangi. Dikurangi berbalik arah. Berarti kumbangnya berbalik arah, diputar. Seret. Tetap di angka negatif 1. Dikurangi 3. 3 tadi positif ya. 3 positif berarti maju. Maju berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Dia berhenti di negatif 4. Itu. Selanjutnya yang nomor 6. Kita kembalikan lagi. Nomor 6. Negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan angka yang pertama dulu. Negatif. Negatif berarti mundur. Nanti dia mundur. Mundur berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dikurangi berbalik arah. Kumbangnya berbalik arah. Ini. Negatif 3. Negatif itu mundur. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu ya. Sebenarnya gampang sekali.
ketika kita mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, kalian harus hafal 4 kunci ini. Ya, nomor 1, ketika ditambah itu arahnya tetap, ketika dikurangi arahnya berbalik arah, ketika angkanya positif itu nanti maju, ketika angkanya negatif itu mundur. Seperti itu ya. Kalian harus hafal 4 kunci ini. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk mengerjakan operasi bilangan bulat. Garis bilangan itu digunakan untuk mengerjakan operasi bilangan bulat dengan angka yang sederhana. Maksudnya angka-angka yang kecil-kecil, 5, 10, 11 gitu. Bu, gimana kalau angkanya lebih besar? Nanti kalau menggambar pakai garis bilangan kan ya panjang gitu. Nah, ada cara lain. Ini ada cara. Tadi cara pertama, ini cara kedua dan cara ketiga. Kita simak ya. Cara yang kedua itu gini. Kita lihat dulu. Yang nomor 1 ini 15 ditambah negatif 5 sama dengan, kita lihat 15 ini positif dan 5 ini negatif. 15 sama 5, pada umumnya angka 15 sama 5 itu lebih besar yang mana? Lebih besar 15 ya. Nah, ternyata 15 ini punyanya positif. Berarti hasilnya nanti positif. Tulis dulu. Nah, baru kita kurangi. 15 dikurangi 5, 10. Positif 10. Positifnya bisa dihilangkan ya, hasilnya berarti 10. Yang nomor 2. Ini negatif sama negatif. 20 sama 5 lebih besar yang mana? 20. Berhubung 20-nya negatif, berarti dia ikut negatif hasilnya. Seret, ditulis dulu tandanya. Baru kita kurangi. 20 dikurangi 5 berapa? 15. Sorry. Ditambah ya. Ini 20 sama 5 berhubung sama-sama negatif. Kalau tadi positif sama negatif, angkanya tadi dikurangi. Tapi kalau ini berhubung tandanya sama negatif, berarti dijumlahkan. 20 ditambah 5 berarti negatif 25. Contoh yang ketiga, ada negatif 10 sama 5. Pada umumnya angka 10 sama 5 lebih besar yang mana? 10 ya. Berarti 10 ini negatif, berarti dia juga ikut negatif hasilnya. Tinggal 10 kurangi 5, yaitu 5. Seperti itu. Cara yang ketiga ini menggunakan cara, maaf ya, ini kurang sopan, hutang pihutang. Tapi ini lebih nyantol anak-anak daripada cara yang sebelum-sebelumnya. Ini lebih nyantol. Gini, contoh yang pertama. 15 ditambah negatif 5 sama dengan, anggap saja 15 ini uang kalian. Punya uang 15.000. Terus negatif itu gini, kalau positif itu uang atau bahasanya nyauri gitu ya, bahasa Jawanya. Kalau negatif itu kembalian. Kalau negatif itu hutang kalian. 15, sampean punya uang 15.000. Terus ternyata sampean punya hutang 5. Berarti uangnya 15.000 itu buat nyaur 5.000 berarti tinggal berapa? 10.000. Berarti 10 gitu ya. Yang kedua, negatif 20 ditambah negatif 5. Sampean punya hutang 20, ternyata hutang lagi 5. Hutangnya lebih banyak apa sedikit? Jelas lebih banyak, berarti ditambahkan. Hutang ditambah hutang, ya tambah hutangnya akeh ya. 20 tambah 5 berarti 25. Nomor 3, negatif 10 ditambah 5. Kalian punya hutang 10 tambah 5 berarti disauri 5. Berarti tinggal berapa? Punya hutang 10, disaur 5, tinggal berapa? Tinggal 5. Hutangnya dia masih hutang. Itu ya.
terserah kalian mau pakai cara yang mana, cari cara yang lebih gampang gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti tugasnya saya kirim lihat WA grup ya. Sekian video kali ini. Video ini minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Namanya juga belajar ya, sama-sama belajar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.